Berapa lama kamu bersosial media setiap harinya? Paling sedikit itu 5 jam, tapi kalau udah no lab itu bisa seharian sih. 5-6 jam. Mungkin cukup lama ya, apalagi setelah selesai ngerjain tugas itu biasanya dipakai untuk ngecek-ngecek sosial media. Jadi mungkin bisa lebih dari 5 atau 10 jam, tapi itu pun tidak konsisten secara terus-menerus digunakan. Media sosial kini tak jarang digunakan sebagai tempat bercerita. Mulai dari sharing kegiatan, sharing pencapaian, sharing keluh kesah, hingga sharing yang Fenomena oversharing. flexing atau pamer kemewahan saat ini kerap dilakukan sejumlah orang, terutama di media Pamer sosial. harta kekayaan kini terus menjadi perhatian publik. Maraknya aksi pamer barang mewah di sosial media atau flexing. Usai sejumlah afiliator ditangkap dan dijadikan tersangka, kini marak istilah flexing. Berbagai fenomena muncul seiring tingginya intensitas penggunaan media sosial. Tayangan virtual menjadi sebuah fenomena. Fenomena berkembang menjadi tren. Tren membuat penggunanya berambisi, dan ambisi itu telah melenyapkan sebagian kehidupannya. Ya memang sudah tidak bisa dipungkir lagi ya yang namanya fenomena di masyarakat khususnya remaja itu mereka tuh udah betul-betul nggak bisa lepas dari media sosial. Media sosial ada banyak dan mereka merasa bisa memilih itu karena memang banyak yang disajikan dan circle atau pertemanan mereka juga sudah menggunakan itu. Ya, sesuai dengan namanya, it is social. It means the media that we use to do everything about social things. Untuk penjelasan dari dosen juga cukup sering ke distract dengan adanya media sosial. Nindi, coba jelaskan apa yang tadi saya bilang. Ayo apa? Media sosial mempengaruhi mahasiswa, jelas pengaruhnya besar. Dia berpengaruh pada aspek-aspek aktivitas. Jadi ketika seorang kecanduan itu bentuknya bermacam-macam. Ada yang memang sangat benar-benar dia tidak bisa lepas dari media sosial. Dia sangat bergantung, time use-nya sangat tinggi, penggunaannya sangat tinggi, menghabiskan banyak waktu sehingga mereka sampai mengabaikan tugas, mengabaikan tanggung jawab, dan kemudian yang banyak sekali terjadi sekarang adalah FOMO. Dia merasa insecure, merasa insecure kalau nggak lihat medsos. Dan kita tidak cuma hidup di ruang digital, kita juga masyarakat yang sebenarnya membangun diri kita juga di ruang non digital. Maka ketika seseorang itu lebih larut di satu dunia dibandingkan dunia lainnya, ya hidupnya otomatis menjadi tidak seimbang gitu. Saya melihat bahwa hal-hal seperti ini bisa mendorong pada menghilangnya skill untuk berkomunikasi secara sosial. Paket.
Semakin banyak sesuatu muncul, algoritmanya kan akan terbentuk ya. Dan ketika di situ ada informasi mengenai sesuatu yang tren dan orang ini menjadi terpengaruh untuk mengikuti tren tersebut, itu sangat mungkin. Dan ini memang menarik, jadi semakin kita merasa ingin berinteraksi dengan itu, mereka tuh seakan-akan sosial media tuh paham gitu, memahami. Semakin kita terus-terusan disuguhi, semakin kita terus-terusan dibombardir ya. Artinya algoritma dalam media sosial sebenarnya menjadi media, menjadi tools, menjadi jembatan orang untuk menjadi bisa impulsif gitu. Kalau dari segi ilmu konsumerisme ya, masyarakat konsumen gitu ya. Kenapa sih orang dipaksa untuk menjadi konsumen? Nah, cara memaksa orang menjadi konsumen adalah membuat orang itu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya ketika dia tidak mengonsumsi sesuatu. Sehingga akhirnya kita mengonsumsi bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan wants atau keinginan. Kalau orang yang pingin pamer, itu sebenarnya di benaknya adalah dia merasa jika aku pamer, aku akan mendapatkan respon positif, pasti. Aku akan mendapatkan keuntungan, baik keuntungan secara material atau non-material. Artinya non-material adalah keuntungan dengan dia dipuji, dengan dia dianggap keren, dengan dia diakui. Nah, itu sebenarnya menjadi hal yang didapatkan pada orang-orang yang selalu ingin dipuji gitu. Jadi mereka mendapatkan reinforcement tersebut dari pujian-pujian yang mereka dapatkan. Jadi ya di kepala mereka ya kenapa mereka selalu ingin dipuji, selalu melakukan sesuatu agar dipuji, karena di kepala mereka dengan mereka pamer, mereka akan mendapatkan pujian, mereka akan mendapatkan respon positif, dan respon-respon positif yang mereka harapkan itu akhirnya menjadi penguat perilaku. Get food atas nama Nindi. Atas nama Nindi. Nah, kita bicara gaya hidup ya. Gaya hidup orang zaman sekarang itu gaya hidup yang ekstrim ya, saya sebut ya. Kita nggak pernah mau kurang dari yang lain gitu ya. Ya, memang orang-orang yang butuh validasi, orang-orang yang memang pingin dipuji, itu basically ada mungkin seperti rasa insecure ya. Sebetulnya, basically itu biasanya ada rasa insecure dalam diri mereka, sehingga mereka tidak cukup nyaman dengan dirinya, tidak cukup merasa aman dengan dirinya apabila tidak mendapatkan
reinforcement dari eksternal, tidak mendapatkan pengakuan nyata dari lingkungan sosial gitu. Pasti ada ya rasa pengen diakuin. Merasa anxiety juga kalau misalkan ada orang yang lebih banyak like-nya daripada aku. Otomatis ya, ketika orang terdorong untuk selalu membandingkan dengan yang lain, dia ada di posisi apa sih? Ada di posisi di atas atau di bawah? Otomatis dia akan selalu merasa dirinya less than others gitu ya, selalu berada di bawah. Lalu apa yang harus dilakukan? Manjatlah, manjat tangga sosial, dan itu capek banget gitu ya. Mungkin ini bisa ditanyakan lebih jauh ya ke psikolog. Tapi kalau misalnya kita lihat di struktur sosial masyarakat, semakin dia tertekan, semakin dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dari ekspektasi sosial di masyarakat, maka dia akan semakin stres, kesehatan mentalnya akan terganggu. Kalau orang yang membutuhkan pengakuan, orang yang membutuhkan pujian, tapi tidak mendapatkan itu, paling buruknya depresi sih. Paling buruknya, artinya dia menjadi frustrasi kan, dia menjadi frustrasi karena aku butuh dipuji, aku butuh pujian, tapi kenapa orang nggak ngasih, atau orang sudah ngasih tapi tidak memuaskan aku. Ketika frustrasi itu semakin meningkat, semakin banyak dia mengalami frustrasi, ya dia bisa menjadi feel depressed. Paket. Ruang sosial media penuh drama, iya. Karena kita itu, para usernya itu memang doyan drama gitu ya. Jangan salah bahwa media sosial menambang perhatian, atensi kita, itu kan currency-nya ya, alat tukarnya. Lewat apa? Lewat emosi. Maka wajar sekali ketika yang dieksploitasi adalah drama, karena drama itu generating atau memunculkan emosi. Itu sebetulnya wajar karena setiap orang kan pasti seperti itu ya, pasti ingin terlihat baik di depan orang gitu, tapi yang berlebihan tentu nggak baik. Sebetulnya kan kalau misalnya society itu menganggap bahwa sesuatu yang ikhlas itu akan lebih baik gitu ya, artinya ketika emang dia mau ngasih sesuatu ya kasih aja tanpa harus bilang-bilang gitu. Tapi masalahnya sekarang media sosial ini kan menjadi seperti bagian dari hidup seorang. Artinya kalau misalnya dia mau berbuat baik tapi nggak kelihatan, rasanya kurang pas, misalnya seperti itu. Jadi gimana caranya kita memperlihatkan, pamer sesuatu tapi orang biasa menilainya itu kita punya image bahwa kita ini adalah orang yang memang berlebihan secara finansial, biasanya begitu. Memang kehidupan itu kita nggak bisa mencegah orang menggunakan media sosial gitu. Cuman kita jadi tahu akibat-akibat penggunaan media sosial itu, salah satunya adalah orang yang jadi pamer, pamrih dan sebagainya. Aman Bu, aku masih bisa ngatur uangnya kok. Syukur deh, Ibu nitip pesan aja ya, jangan boros-boros, ditabung itu uangnya. Iya Bu, pasti. Ya udah, Ibu cuma nyampein itu aja. Bapak juga nitip salam tuh. Udah dulu ya nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu.
Media sosial memang pada dasarnya seperti itu. Dia membangun presence seseorang di ruang non-digital. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan tertuju pada media sosialnya, tetapi pada usernya sendiri. Usernya ketika menggunakan media sosial untuk apa? Apakah untuk merepresentasikan dirinya yang orisinal atau untuk melarikan diri dari kenyataan? Ya, itu lebih buruk ya sebenarnya, karena ketika mereka flexing aja itu kan udah sebenarnya ngapain sih gitu ya sebenarnya. Ditambah misalnya memamerkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri, apalagi yang sampai melakukan perilaku yang sebetulnya perilaku yang tidak baik ya. Misalnya mereka sampai meminjam. Yang sesaat kayak ngasih jalan keluar, tapi sebenarnya itu lagi-lagi ya cuma gali lubang tutup lubang itu. Ya akhirnya sekarang untuk pinjam-meminjam gitu ya, untuk bisa kelihatan wow itu ternyata gampang ya gitu ya. Kalau kita tidak punya sumber daya kita sendiri, ya pinjam aja sumber daya yang lain. Jadi ragam perilaku manusia untuk memenuhi ekspektasinya itu sangat beragam. Dan ada yang positif, ada yang negatif, ada yang efektif, dan ada yang tidak. Halo Ibu Nindi, halo, selamat pagi Ibu Nindi. Kami ingin mengonfirmasikan bahwa keterlambatan Ibu sudah cukup lama Bu Nindi. Bu Nindi, halo, mohon responnya Bu Nindi. Halo, saya harus nunggu berapa lama lagi Bu Nindi? Ibu dari kemarin janji mau bayar-bayar tapi nggak ada bayar-bayar Bu Nindi. Halo, gimana ini Bu Nindi, belum dibayarkan juga Bu Nindi? Halo, Nindi. Saya mohon responnya Bu Nindi. Jika Anda tidak merespon, tim lapangan akan bergerak menuju rumah Anda. Halo Bu Nindi. Halo Bu Nindi. Remaja itu kan fase di mana mereka berupaya fit in sama kelompok. Mereka pengen fit in sama kelompok, mereka berupaya untuk bisa sesuai dengan apa yang ada di kelompok. Yang dimana masa-masa ini memang masa-masa yang ingin diterima ya di dalam tatanan sosial masyarakat, merasa diakui, merasa ingin diakui kemampuannya gitu ya, atau merasa dia tuh ingin unjuk diri. Nah, ketika trend flexing ini muncul pada remaja, mereka mungkin belum bisa memproses secara matang.
tapi sebenarnya sumber flexing itu dari dulu sampai sekarang sama. Itu masalah klasik ketika orang merasa kekurangan dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah mereka melakukan self comparison. Kok dia kaya banget ya, aku enggak, dan lain sebagainya. Mereka bisa semakin terpuruk, mereka stres dengan kenapa mereka bisa, aku tidak bisa, dan lain sebagainya. Ketika itu tidak diolah dengan baik, ketika tidak ada penanganan atau bahkan tidak ada orang yang mengingatkan, mungkin ya mereka bisa semakin down secara psikologis. Maka saya lihat bahwa media sosial memang akhirnya punya peran besar dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Once dia udah mulai sampai menunjukkan gejala-gejala psikologis yang memburuk gitu ya, artinya dia sangat anxious, dia sangat cemas ketika dia tidak divalidasi, dia sangat stres gitu ya. Jika memang membutuhkan penanganan, memang harus mencari bantuan kepada orang yang profesional dan jangan self-diagnose. Media memberikan jalan keluar ya, media sosial. Tapi di sisi lain, media sosial juga menimbulkan masalah. Nah, ini semuanya jadi satu gitu di dalam dunia sekarang ini. Ketika flexing ini berkontribusi pada stres, anxiety, dan depression, itu memang salah satu dampak negatif dari media sosial, flexing maupun digital era. Kita akan menjadi masyarakat sosial media. Apakah kita survive atau tidak tergantung pada seberapa dewasa kita menghadapi itu semua. Saya pribadi sebetulnya takut sekali gitu. Tapi makanya kita tanamkan, kita sama-sama renungi gitu, kita sama-sama pikirkan adalah siapan kita ya. Jangan sampai apa yang kita ciptakan ini malah jadi bumerang bencana untuk kita. Kita nggak akan kemana-mana. Kita akan selalu pontang-panting aja di belakang itu. Tapi kalau kita masuk ke sosial media dengan seutuhnya gitu ya, artinya kita memahami, mengakui, menerima, dan mengeksplorasi keseluruhannya, maturity dalam bersosial media itu akan kita raih. Dan saya kira ketika kita sampai pada hal-hal seperti itu, kita bukan hanya bisa mengontrol diri kita sendiri ya, tapi kita juga bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik gitu. Itu aku bener-bener kayak sempet pengen ya bunuh diri. Pikiran aku udah ya gimana ya ungkapinnya, susah sih. Dan I'm so sorry, aku cuma bisa ngasih tahu sampai sini aja. Selebihnya mungkin ini aku nggak bisa ceritain ya, maaf. Karena ya I think ini private sih buat aku. Dan yang pasti waktu itu aku dirangkul beberapa kepala, tapi ya yang pasti aku sekarang lagi belajar buat lebih baik lagi. Aku udah kapok, aku udah muak sama hal-hal yang terjadi kemarin. Aku nggak tahu ya di luar sana mungkin ada yang relate atau bahkan sama kayak aku. Tapi sejujur-jujurnya aku dari tadi cerita panjang lebar pengen ngasih tahu aja sih ke ya mungkin ke kamu atau ya ke siapapun itu bahwa ya jangan kayak aku. Aku baru ngeh akhir-akhir ini loh. Emang kenyataannya itu menurut aku ya, sosmed itu fiktif. Gitu sih paling dari aku.